Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua pastinya punya tujuan yang sama, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlaskan niat kita untuk datang ke sini bukan karena kewajiban atau mungkin bukan karena ikut-ikutan, tapi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pahala yang Allah sediakan dan jalan kemudahan untuk menuju surga itu benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita langsung masuk saja pembahasan kita tentang bab at-tasyahud, yaitu bab tasyahud dari kitab Taysirul Alam fi Syarhi Umdatil Ahkam, yaitu mengenai tentang bab tasyahud di dalam salat. Penulis rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis, yang ini hadis ke 116, Al-Hadis as-sadisu asyar ba'dal mi'ah. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah salah seorang sahabat yang termasuk ke dalam sahabat Nabi Muhammad SAW yang usianya muda ketika masuk ke dalam Islam dan memiliki periwayatan yang banyak dalam Islam ini. Qala, ia berkata, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari saya at-tasyahhud, bacaan tasyahhud. Kaffi baina kaffai, dan telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya. Artinya digenggam sama Rasulullah, ditaruh di atas telapak tangan Rasulullah, terus atasnya ditutup lagi dengan tangannya Rasulullah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari guru kita Rasulullah SAW ketika ingin mendapatkan perhatian dari muridnya dan kemudian menandakan bahwasanya ini adalah sebuah hal yang penting. Rasulullah SAW pasti menggunakan anggota badannya untuk memegang muridnya. Dan ini dicontohkan oleh malaikat Jibril. Ya, kalau kita tahu hadis Jibril bagaimana ketika datang, dia berdalam bentuk laki-laki, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tidak terlihat darinya bekas-bekas perjalanan jauh. Ketika mau mengajarkan kepada para sahabat tentang hal yang paling mendasar dalam Islam, yang dilakukan oleh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, terus kemudian duduk di hadapan Rasulullah, bukan hanya sekedar duduk, tapi menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Pahanya dipegang dengan tangan malaikat Jibril untuk kemudian ditanyakan selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh yang diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu malaikat Jibril, Rasulullah SAW. Ketika kita mau ngajarin murid kita, ngajarin anak kita, maka lakukanlah sentuhan-sentuhan seperti ini yang menandakan bahwasanya ini sebuah hal yang penting.
Makanya kalau ada guru nih, ketika ngajar, ia tidak melakukan adanya sentuhan yang benar maksudnya ya, bukan sentuhan yang tidak benar. Sentuhan yang benar yang menandakan bahwasanya apa mau diajarkan itu penting, maka pastikan ilmunya kurang masuk. Karena ketika itu juga banyak kejadian-kejadian yang Rasulullah SAW itu bahkan beliau nggak hanya megang tangan, tapi megang apa? Pundaknya siapa? Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah SAW mau ngasih tahu apa? Ngasih tahu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini orang yang asing atau orang yang lewat aja, orang yang numpang lewat aja. Ini suatu hal yang penting, suatu hal yang sangat ini dipegang kedua pundaknya. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Dan ketika dipegang tentunya muridnya akan apa? Akan merasakan, oh ini sebuah perhatian yang besar, oh ini adalah sebuah ilmu yang sangat penting yang harus saya ingat gitu. Nah ini begitu pun juga, saking pentingnya Rasulullah SAW memegang kedua tangannya siapa? Abdullah bin Mas'ud, dipegang, digenggam dengan dua tangannya. Kama yu'allimani as-surah minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkanku surat di dalam Al-Qur'an. Nah ini Rasulullah ngajarin juga, ngajarin hafalan Quran, dipegang kedua tangannya. Apa yang dibaca? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dibaca adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah ini at-tahiyat. Apa at-tahiyat? Ucapan apa? Ucapan pujian. At-tahiyatu lillah wassalawatu, dan doa milik Allah, wattayyibat, dan kebaikan itu milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan bagimu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga kasih sayang dan juga keberkahan bagi nabi kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan keselamatan bagiku, bagi kami, wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan juga rasulnya. Nah, yang biasa kita baca apa, Pak? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut, gitu ya. Gitu. Nah, itu benar, ini beda apa sama? Kalau ini tadi apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, kalau kita biasanya apa? Nah, wattayyibatu lillah. Nah, ternyata lafaz-lafaz tasyahud ini itu banyak diriwayatkan juga oleh beberapa sahabat, salah satunya Ibnu Abbas dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada jenis-jenis tasyahud yang bisa kita baca. Kalau yang biasa kita baca tadi yang at-tahiyatul mubarakat, biasanya kan kalau anak SD dibikin nadanya kayak gitu ya, biar cepat ingat gitu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Nah, sebenarnya kalau ini lafaz ini adalah lafaz yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi redaksi yang benarnya itu tidak ada thayyibatnya. Apa redaksinya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah. Nggak ada thayyibatnya kalau dia yang riwayat Ibnu Abbas. Makanya kalau kita yang masih baca yang ini, asalnya kalau kita ngikutin
hadis yang diredaksi ini tidak pakai thayyibat. Selanjutnya sama, sampai bedanya lagi nanti di syahadat. Kalau riwayat Ibnu Abbas, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Muhammadar Rasulullah. Kalau tadi yang riwayat Ibnu Mas'ud, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Terus riwayat yang lainnya juga ada lagi yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Lafadznya mirip-mirip, cuma urutannya yang berbeda. Dan ada lafadz juga yang tidak ada di riwayat ini tapi ada di riwayat ini. Kalau Abu Musa al-Asy'ari, at-tahiyatut thayyibatul ay thayyibatus sholawatu lillah. At-tahiyatut thayyibatus sholawatu lillah. Nah, itu kalau di riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kalau ini jarang dipakai biasanya. Ini jarang dipakai. Kenapa? Karena kalau ulama-ulama Syafi'iyah, mereka atau kita belajar dulu kecil karena kita Indonesia banyak menggunakan mazhab Syafi'i, ngajarinnya tadi riwayat Ibnu Abbas, karena salah satunya seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya bacaan tasyahud menurut mereka ulama-ulama Syafi'iyah yang afdol itu mulai dari riwayatnya Ibnu Abbas, terus kemudian riwayatnya Ibnu Mas'ud, kemudian riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, makanya kita yang pakai banyakan kalau di Indonesia pakainya tadi Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah. Ingat, jangan thayyibat. Redaksinya nggak ada thayyibat. Nah, itu kalau kata Imam Nawawi dari ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, tapi ternyata kalau dilihat dari periwayatannya, hadis tentang lafaz tasyahud atau redaksi tasyahud yang paling sahih dan mayoritas para ulama menyebutkan yang paling afdol dan rawinya yang paling kuat adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena banyak dari perawinya yang meriwayatkan hadis ini sahih gitu. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, itu yang redaksi Ibnu Mas'ud. Kemudian dilanjutkan hadis ini, wa fi lafdzin idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul at-tahiyatu lillah wa dzakarahu ila akhirih. Dan lafaz ini ada juga yang menyebutkan sebelumnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila duduk salah satu di antara kalian untuk sholat, maka ucapkanlah atau bacalah at-tahiyatu lillah, seperti yang tadi disebutkan. Wa dzakarahu ila akhirih, dan dia menyebutkan sampai akhir. Wa fihi, dan juga dalam dalam hadis ini melanjutkan, fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Bahwasanya sesungguhnya kalian jika melakukan atau membaca tasyahud ini, maka kalian telah salamtum ala kulli abdin salihin, kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh yang ada di langit dan di bumi. Wa fihi, lanjut lagi lafadznya, falyatakhayyar minal mas'alati masya. Habis baca tasyahud, habis baca sholawat, maka falyatakhayyar, pilih doa-doa yang kamu inginkan. Menandakan apa? Kalau tasyahud ini adalah tempat untuk berdoa. Tasyahud ini adalah tempat untuk berdoa. Dan riwayat lain menyebutkan bahwasanya tasyahud ini adalah tempat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah tinggalkan doa setelah tasyahud. Taib. Di sini penulis rahimahullah menjelaskan, faqad ibtada'at bi ta'zimillahi ta'ala. Dan ini dimulai dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan at-ta'zim al-mutlaq, yaitu pengagungan secara mutlak, bahwasanya tidak ada yang lebih agung lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul mustahaq lis-shalawati wa sairul ibadat, dan ia yang paling berhak untuk salat-salat kita, untuk semua ibadah-ibadah kita. Wat thayyibatu minal aqwali wal a'mali wal awsaf, dan
kebaikan dari setiap ucapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tandingannya. Wal a'mal, dan perbuatannya, tidak ada yang kita tanya-tanya lagi tentang segala macam perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak perlu kita tanya-tanya kenapa kalau Allah kalau Allah ingin kebaikan, kenapa Allah ciptakan iblis? Nggak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang dilakukan Allah adalah semuanya kebaikan, semuanya kebaikan. Walaupun kita tidak suka gitu. Wal awsaf, dan sifat-sifat Allah itu semuanya mulia. Sifat-sifat Allah mulia. Wa ba'da an asna 'ala Allah ta'ala sanna bi du'a'i lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamah minan naqais wal afat. Dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian lafaz tasyahud ini memuji dengan doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan keselamatan dari setiap kekurangan dan juga bencana. Wasallallahu lahu ar-rahmah wal khair, dan wasallallahu lahu ar-rahmah wal khair, dan kita meminta pada Allah untuk diberikan kasih sayang dan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ziyadah al-kamilah min zalika, dan bahkan kelebihan dari yang sempurna dari itu. Apa itu kelebihan? Yaitu yang disebut dengan keberkahan. Wa barakatuh. Maka dalam salamnya tadi apa tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, arti barokah sebenarnya dalam bahasa itu adalah bertambah, tumbuh. Itu arti berkah. Arti berkah. Makanya kalau kita rasakan kalau sesuatu itu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala berkah, kita tuh ngerasa cukup aja. Kenapa? Ya itu aja. Merasa selalu kayak padahal dikit, tapi kok cukup gitu. Berkah. Makanya itu yang kita rasakan. Summa da'a li nafsihi wal hadirina minal adamin wal malaikah. Kemudian berdoa. Tasyahud ini mengajarkan kita untuk berdoa untuk diri sendiri dan orang-orang dari manusia dan malaikat. Summa amma bidu'aihi ibadallahi salihin kullahum. Kemudian umum berdoa kepada orang-orang soleh semuanya, minal insi wal jinni wal malaikah ahli samai wal ard as-sabiqina wal lahiqin fahadha min jawami'i kalimih. Yaitu kemudian tadi umum kepada orang-orang yang soleh semuanya. Siapa aja mereka? Dari manusia, dari jin, dari malaikat, penduduk langit dan bumi yang telah meninggal ataupun yang akan datang. Fahadha min jawami' kalimih. Dan ini adalah satu bukti tentang mukjizat Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Rasulullah diberikan jawami' kalim. Apa itu jawami' kalim? Lafadznya simple tapi maknanya luas. Maknanya simple, lafadznya simple tapi maknanya luas. Nah, kemudian tsumma syahida asy-syahadah al-jazimah bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lahu sifatan. Kemudian bersaksi bahwasanya dengan syahadat yang pasti mutlak bi annahu la ma'budu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini adalah arti terjemahan dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita artinya kan biasanya apa? Saya tiada Tuhan selain Allah, cukup gitu doang ya. Kalau kayak gini, tiada Tuhan selain Allah, berarti apa? Masih ada pengagungan bahwasanya ada Tuhan lainnya juga selain Allah. Tapi kalau la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, karena ada Tuhan-Tuhan yang mereka merasa itu berhak disembah padahal tidak ada. Berarti menafikan semua Tuhan yang lainnya itu untuk disembah kecuali Allah. Maka ada kata kalimatnya la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lahu sifatan. Dan di tasyahud ini kita diajarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki dua sifat, dan ini termasuk rukun dari syahadat Rasul kita. Apa sifatnya? Ihdahuma annahu muttasifun bi sifatil ubudiyah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu disifati dengan sifat seorang hamba.
disifati seorang hamba. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW ini juga seorang hamba, maka pengagungan kepada Rasulullah SAW tidak melebihi pengagungan terhadap Khaliq, terhadap Allah. Kadang ada beberapa orang-orang yang saya masih husnuzon kepada mereka, sebagian kaum muslimin sangat mencintai Rasulullah SAW. Saking cintanya akhirnya apa? Menaikkan derajat Rasulullah SAW setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah begini apa namanya? Syirik. Contohnya apa? Kemarin saya lihat di FYP Instagram ada maling, terus kemudian ditangkap. Habis ditangkap pemilik warungnya itu yang dimalingin manggil seorang tokoh masyarakat di sekitar situ. Terus kemudian maling itu nggak ngaku kalau dia ngambil. Sama tokoh masyarakat itu suruh yaudah bersumpah di bawah Al-Qur'an. Nah, ketika bersumpah di bawah Al-Qur'an, si tokoh masyarakat ini nyuruh malingnya, ayo bersumpah atas nama Allah. Awalnya benar, tapi prakteknya gimana? Coba ikutin saya. Demi Allah, demi Rasulullah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Bersumpah hanya untuk kepada yang paling tinggi. Yang paling tinggi siapa? Allah, cukup. Makanya kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Ada kata lain, faqad kafar. Barang siapa yang ia bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Nah, nggak boleh ketika menyanjung Rasulullah SAW setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mencintai Rasulullah, kita boleh sangat mencintai Rasulullah lebih daripada semua yang ada di bumi ini. Itu wajib bahkan. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pun juga pernah ditegur sama Rasulullah SAW kan. Ya Rasulullah, saya mencintaimu dan saya mencintai saya mencintai dirimu kecuali diri saya, melebihi dari yang lain kecuali diri saya. Kata Rasulullah apa? La ya Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaika mimma siwa. Kama qala Rasulullah. Tidak Umar, sampai engkau mencintaiku daripada semuanya. Kemudian Umar bilang apa? Bala ya Rasulullah. Sekarang saya lebih mencintaimu daripada sendiri dan lainnya, pokoknya semuanya. Gitu. Itu kewajiban. Mencintai Rasulullah itu kewajiban. Tapi kita tidak berhak untuk menyandingkan antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan kita, cinta boleh tapi jangan berlebihan. Sampai Rasulullah SAW bilang apa? La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kamu mencintaiku melebihi seperti orang-orang Nasrani itu mencintai Isa bin Maryam. Bahkan Rasulullah bilang apa? Ini Rasulullah wa abduhu. Aku ini Rasulullah, aku ini utusan Allah, tapi aku juga seorang hamba. Boleh, dan itu wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah. Kalau justru malah kita nggak ada rasa cinta sama Rasulullah, dipertanyakan keimanan kita. Nah, bahkan kalau terang-terangan kita istilahnya merendahkan derajat Rasulullah, itu justru kita tergolong orang-orang yang munafik. Maka di sini ada dua sifat yang mengingatkan kita. Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah SAW disifati seorang hamba. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifatur risalah, sifat utusan. Artinya apa? Kalau utusan kira-kira gimana Pak? Dihormati nggak? Dihormati gitu ya. Dihargai, tidak direndahkan. Nah, ini sifat seorang utusan. Wakil tas sifatain, kata penulis di sini, dan dua sifat ini sifatun takrim wa tasyrif, yaitu adalah sifat-sifat yang mulia bagi baginda kita. Wa tawassut bainal uluwi wal jafa, dan ini adalah sifat pertengahan yang Allah ajarkan kepada kita untuk melihat Rasulullah SAW tidak merendahkannya dan juga tidak meninggikannya. Artinya bagaimana? Rasulullah berada di pertengahan.
tidak melebihi Allah, tidak juga sama dengan manusia lainnya. Tidak sama dengan manusia lainnya. Inilah sifat pertengahan. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, warada li tasyahud sifat mutaaddidah. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya tasyahud ini punya lafaz-lafaz yang berbeda. Walakin afdaluha wa ajma'uha tasyahud Ibnu Mas'ud alladhi saqahu al-musannif. Akan tetapi yang paling afdal dan paling ijma', yang paling banyak disepakati oleh para ulama adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Wa qad ikhtarahu al-Imam Ahmad wa Abu Hanifah, dan ini dipilih oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Bahkan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala beliau mengatakan alaihil amal inda aksari ahlil ilm. Ini adalah tasyahud yang sering dibaca oleh paling banyak orang-orang yang berilmu atau para ulama minas sahabah wa tabi'in, dan juga dari para sahabat dan juga para tabi'in. Wa qala al-Bazzar, dan Bazzar berkata, asahhu hadis fit tasyahud huwa hadis Ibnu Mas'ud. Yang paling sahih dari semua hadis tentang tasyahud adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari tasyahud ini, Bapak-bapak yang saya cintakan Allah Azza wa Jalla, ada yang unik. Yang uniknya adalah di riwayat lainnya, riwayat selanjutnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini adalah tasyahud yang dibaca ketika Nabi SAW masih hidup. Makanya kita bacanya tadi apa? Assalamu alaika, keselamatan bagimu wahai Nabi. Pakai kalau bahasa Indonesia apa? Kata ganti ke berapa? Kedua. Alaika. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, kata Abdullah bin Mas'ud, kami dan beberapa sahabat membaca Assalamu ala Nabi, keselamatan bagi Nabi, keselamatan bagi Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Apakah harus berubah lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ini atau tidak? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah ijtihadnya pribadi, dan ijtihadnya beberapa para sahabat di zaman itu, gitu. Sedangkan para ulama menyebutkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah ibadah yang tauqifi. Apa itu tauqifi? Ibadah yang turun langsung dari Allah, nggak boleh dirubah, gitu, nggak boleh dirubah. Maka tetap kita membaca Assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian alasannya yang kedua, Assalamu alaika itu tidak menafikan bahwasanya orang itu sudah meninggal atau tidak dalam lafadznya. Kayak misalkan kita datang ke kuburan, terus kita kayak ngomong sendiri gitu, atau kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampunimu ya wahai bapakku gitu. Mengampunimu wahai bapakku. Bapaknya udah dikubur gitu. Atau kita mendoakan dari sini gitu. Kepikiran gitu. Yang lain mungkin kita kerjanya jauh gitu. Kerjanya jauh. Terus kemudian dapat kabar anak sakit di rumah. Terus kita berdoa di sana gitu. Berdoa di tempat yang jauh itu. Semoga kamu itu sembuh ya nak ya, sambil pikiran sambil ngopi gitu ya, semoga cepetan sembuh ya kamu ya nak ya gitu. Itu pakai kata ganti kedua walaupun orangnya nggak ada. Maksudnya seperti itu. Dia tidak menafikan bahwasanya apa, kamu itu mau ada mau enggak, tapi kalau kepikiran itu bisa menggunakan kata kamu gitu, kata ganti kedua. Begitupun juga ini Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Terus kemudian ketiga disebutkan alasannya, para nabi dan orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah itu adalah makhluk-makhluk Allah yang ketika meninggal mereka sejatinya adalah hidup sebagaimana disebutkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal hum ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kamu katakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu apa? Syahid, mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya. Nah, di sini disebutkan mereka sebenarnya juga masih hidup, makanya disebutkan apa? Kita tetap boleh menggunakan assalamu alaika. Assalamu alaika. Ayuhan Nabi. Tapi kalaupun misalkan kita mau pakai Ustaz, menurut saya lebih benar seperti yang disebutkan Ibnu Mas'ud gitu. Karena kalau itu kan lebih jelas, Rasulullah nggak terlihat, nggak ada di hadapan kita. Assalamu ala Nabi. Ya monggo silahkan. Karena dua-duanya sahih riwayatnya. Boleh. Boleh riwayatnya. Baik. Nah, ini bab tentang tasyahud. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab kaifiyatis shalah ala nabi, yaitu bab tata cara sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-hadis as-sabi' asyar ba'dal mi'ah, yaitu hadis ke-117. Ana Abdurrahman ibnu Abi Layla, dari seorang sahabat dari tabi'in Abdurrahman ibnu Abi Layla berkata, laqini Ka'ab bin Ujrah, saya bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah, seorang sahabat Ka'ab bin Ujrah. Faqala ala uhdi laka hadiyatan. Kemudian sahabat ini Ka'ab bin Ujrah berkata kepada Abdurrahman bin Abi Layla, mau nggak saya kasih hadiah? Mau nggak saya kasih hadiah? Nah, ini kalau zaman dulu para sahabat itu sering ke temannya. Nah, ke temannya. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaika faqulna. Nah, kemudian hadiahnya apa? Hadiahnya adalah sebuah ilmu. Ada sebuah ilmu, adalah sebuah nasihat gitu. Adinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Dan ketika dikasih nasihat namanya hadiah, kira-kira kita seneng nggak? Seneng. Tapi seringnya kita kalau dikasih nasihat gimana? Ah, sok tahu lo gitu ya. Ah, sok suci gitu. Oh. Kadang ada yang seperti itu kalau hatinya belum terbuka. Belum terbuka. Nah, tapi di sini para sahabat itu sering ngasih hadiah begitu, berupa ilmu. Bahwasanya dia mengatakan apa? Bahwasanya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah keluar bersama kami. Fakulna. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapa yang bertanya? Ka'ab bin Ujrah, sahabat ini. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaika, fa kaifa nusalli alaika. Ya Rasulullah, aku tahu engkau telah mengajarkan kami bagaimana cara untuk mengucapkan salam kepadamu. Tapi bagaimana cara kami itu bersolawat kepadamu? Kami bersolawat kepadamu. Qala, maaf, di sini saya kalau lihat dari redaksi hadis ini, menurut Bapak semua, ini ketika ia bertanya kepada Nabi, apakah dalam perihal salat atau bukan? Kira-kira. Aku tahu cara mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Engkau telah mengajari kami. Tapi bagaimana cara bersalawat kepadamu? Kira-kira ini dalam konteks salat atau bukan? Bukan. Bukan dalam konteks salat. Bagaimana dalam konteks? Nah, fa kaifa nusalli alaik? Kemudian bagaimana kami mengucapkan salat kepadamu? Qala qulu, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan qulu, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Maka katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini dalam satu riwayat dari Ka'ab bin Ujrah. Riwayatnya banyak lagi lainnya, redaksinya juga banyak, seperti yang kita baca pun juga sebenarnya itu ada. Kalau kita kan baca innaka Hamidum Majidnya di akhir biasanya gitu ya. Di akhir. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kalau riwayat fil alaminanya itu ada tambahan dari beberapa rawi saja. Beberapa rawi.
fil alamina gitu. Innaka Hamidum Majid gitu kan ya. Nah, kalau dalam redaksi hadisnya kebanyakan yang paling banyak tidak pakai fil alamina. Langsung innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah dan ini yang paling kuat. Dan ini yang disebut dengan sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Dan ini adalah sholawat yang paling sempurna. Kenapa? Pertama, langsung diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang tentunya kalau udah diajarin sama Rasulullah, ada kesalahan nggak? Enggak. Insya Allah nggak ada kesalahan. Ada yang berlebihan nggak? Nggak. Aman gitu. Ada yang syirik kepada Allah nggak? Nggak. Pasti aman. Karena ini udah ini yang paling sempurna, sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Dan inilah yang kita baca di setiap tasyahud kita. Dan bahkan sholawat kepada Nabi ini di dalam sholat hukumnya apa? Wajib apa rukun? Rukun apa wajib? Lupa nih. Catatannya buka lagi. Apa? Rukun apa wajib? Rukun. Salah satu rukun. Nah, makanya kalau misalkan nggak baca sholawatnya berarti apa? Bisa batal. Nah, ini sholawat Ibrahimiyah yang dibaca. Mungkin ada pertanyaan. Lalu bagaimana kalau boleh nggak kita tambahkan Sayyidina? Gitu. Boleh nggak kita tambahkan Sayyidina ketika baca sholawat ini dalam sholat? Nah, kalau ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tanpa Sayyidina, ahsannya adalah tidak menggunakan Sayyidina. Tidak menggunakan Sayyidina. Kenapa? Karena lafadz ini langsung dari siapa? Rasulullah SAW. Kalau di luar sholat bagaimana? Monggo silahkan, mau pakai Sayyidina juga boleh. Sayyidina, Habibina, Maulana, boleh silahkan kalau di luar. Tapi kalau di dalam sholat cukup dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena lafadz ini tadi kembali kepada bahwasanya tauqifi, jangan dirubah-rubah. Kenapa tauqifi? Lafadz ini adalah ibadah, sholawat ini adalah ibadah. Ibadah dalam sholat yang tidak boleh dirubah. Tapi kalau di luar, monggo silahkan. Bahkan kalau di luar banyak sholawat yang ringkas-ringkas boleh kita baca. Seperti kita membaca ketika disebut nama Nabi SAW, kita ngucapinnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam boleh, itu salah satu salawat. Tapi yang lebih afdal kalau yang di luar salat seperti yang dicontohkan apa? Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi disuruh ngapain? Salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Itu boleh. Itu udah lengkap. Kalau di luar salat, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Nah, dan ini boleh dijadikan rutin. Sholawat kalau di luar sholat boleh dijadikan rutin menjadi sebuah zikir. Silahkan. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW menganjurkan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang sholawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolat kepadanya 10 kali. 10 kali. Boleh perbanyak sholawat. Yang nggak boleh, dan ini kurang baik, saya bukan nggak boleh, nggak baik, sholawat dijadikan apa? Dijadikan perantara untuk mendapatkan dunia. Megang mobil bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Megang pengen rumah gede, Allahumma sholli ala Muhammad. Pegang ini, nah ini nggak bagus. Kenapa? Karena yang namanya ibadah harus ditujukan kepada siapa? Allah. Tujuannya akhirat. Kalaupun untuk sebagai motivasi tujuan keduniaan, itu hanya motivasi, bukan sebagai apa? Bukan sebagai perantara. Kayak misalkan saya mau utangnya lunas, misalkan saya mau baca doa inilah yang diajarkan Rasulullah, Allahumma apa?
Gimana doanya? Kok saya jadi lupa? Allahumma aghnini bihalalika an haramik, waqfini bima amman siwak. Gitu. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram, dan cukupkan aku dengan selain itu. Cukupkan aku dengan yang halal daripada yang selain itu. Gitu. Saya mau baca ini biar hutang saya lunas, gitu. Hutang saya lunas. Biar hutang saya lunas. Boleh, tapi tujuannya pertama apa? Tujuannya pertama adalah Allah. Moga-moga Allah yang bantu. Tapi kalau misalkan kayak tadi sebagai perantara, pengen mobil megang, sholawatin aja gitu. Sholawatin aja. Pengen ini, sholawatin aja. Enggak. Kita punya Rasulullah udah ngajarin kalau pengen sesuatu ngapain? Langsung minta. Langsung berdoa pada Allah. Langsung berdoa pada Allah. Nah, cara berdoa pun kalau mau diijabah ada tata caranya, Pak. Kalau dari segi fisik, ya tentunya kita menghadirkan hati, ikhlas, gitu ya. Kalau bisa dengan pakaian yang bersih, gitu, terus kemudian menghadap kiblat, gitu. Nah, mungkin itu tapi kalau tata cara dalam berdoanya, urutannya seperti kalau kita belajar dari tasyahud ini, itu ada urutannya kalau kita mau berdoanya, mau dikabulkan. Apa yang pertama tadi? At-tahiyatul lillah wassalawatut thayyibat. Berarti ngapain? Memuji Allah dulu. Puji Allah dulu. Kita puji Allah dulu. Kita tarik kecintaan Allah kepada kita, rahmat Allah kepada kita. Kita minta kepada Allah dengan kecintaannya kepada kita. Nah, puji Allah dulu. Kalau kita aja, kalau kaum manusia kadang kalau minta sesuatu suka muji dulu gitu kan ya. Wah, bapak tuh emang ganteng banget, masya Allah gitu ya. Ntar ujung-ujungnya pinjam 100 boleh nggak pak gitu. Kita aja muji dulu gitu kadang kalau ke manusia. Masa minta kepada Allah langsung, ya Allah saya mau rumah ini dong gitu. Nggak, adabnya Quran. Nah, ini perlunya adab ketika berdoa. Kalau mau dijabah, kita puji dulu Allah gitu. Kita puji dulu Allah. Nah, pujian kepada Allah boleh kayak tadi, boleh menggunakan Asmaul Husna. Boleh nama-nama Allah yang terpuji. Dan kalau bisa sesuai dengan doanya. Sesuai dengan doanya. Kita minta rezeki kepada Allah, maka kita bilangnya kepada Allah apa? Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Jangan misalkan kita minta rezeki tapi kita bilang ya Allah ya Muhyi, ya Allah yang menghidupkan. Nggak nyambung, gitu, nggak nyambung. Kalau bisa yang ada hubungannya dengan apa yang kita minta. Makanya, wah saya berarti harus tahu Ustaz kalau nama-nama Asmaul Husna. Tenang, kalau doa itu boleh dalam bahasa kita sendiri. Jadi Allah itu paham dengan bahasa kita semuanya. Bahasa kita semuanya. Boleh, tapi ada kaitannya. Misalkan kita minta rezeki, maka kita ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Gitu. Nah, kemudian urutan yang kedua apa? Habis memuji Allah, kalau dari tasyahud ini sholawat ahsan. Tadi sholawat kepada siapa? Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sholawat dulu. Kalau udah sholawat bagaimana? Baru minta. Nah, kalau udah minta selesai bagaimana? Puji lagi Allahnya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Makanya banyak di sholat ini kalau kita melihat Pak, kita melihat doa-doa di dalam sholat itu semuanya melalui pujian, kemudian permintaan, pujian kepada Allah terus kemudian permintaan, pujian kepada Allah terus permintaan, gitu. Kayak doa yang dibaca pada saat ruku dan sujud ketika Rasulullah SAW mau meninggal, itu yang Rasulullah membaca bukan subhana rabbiyal a'la dan azim lagi, tapi apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ya Allah yang Maha Suci, ampunilah dosaku. Nah, ini Masya Allah, kalau saya baca doa ini tuh, kalau kita mau tadaburi, ini Rasulullah mau meninggal
tapi minta ampun sama Allah. Padahal kita tahu Rasulullah SAW orang yang apa? Dosanya yang dulu aja udah diampuni dan yang akan datang juga diampuni. Itu masih minta ampun gitu, masih minta maaf kepada Allah. Lah kita kadang suka jarang istighfar ya Pak ya. Malah istighfarnya kalau lagi ngelihat anak bandel dong gitu. Astagfirullah gitu. Nah, itu jangan kayak gitu Pak ya. Kita banyak-banyakin minta istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ini adalah lafaz dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika di luar maka kita membacanya boleh ringkas. Kalau mau baca lebih lengkap lagi silahkan. Baca lengkap lagi silahkan. Saat boleh nggak kalau kita baca salat-salat yang seperti ada sekarang? Gimana, boleh nggak kira-kira? Allahumma sholli sholatan kamilatan, apa lagi? Saya nggak hafal. Salat apa itu? Nariyah ya gitu. Salat nariyah. Salawat api gitu ya. Maksudnya untuk memadamkan api gitu. Nah, boleh nggak? Sebenarnya nggak masuk. Sebenarnya para ulama sebenarnya tidak mempermasalahkan asal tidak ada lafaz yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Masalahnya di dalamnya ada yang mengandung kesyirikan, ada yang mengandung berlebih-lebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, maka jangan dibaca. Makanya pentingnya kita tahu nih, bukan cuma sekedar baca terus kemudian kita enak nih lantunannya gitu. Jangan sekedar itu. Tapi apa? Kita harus tahu maknanya. Kalau kita tahu maknanya, wah, ini ternyata ada ada yang melebih-lebihkan derajat Rasulullah SAW melebihi Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan dibaca. Karena nanti jatuhnya kita malah menjadikan kesyirikan bagi diri kita. Saya pernah baca tapi lupa itunya bukunya apa. Itu ada sholawat yang di situ menyebutkan bahwasanya ada di situ ada permintaan begini kalimatnya. Jadi ada pujian terus kemudian ada kalimat bukan kepada Allah tapi kepada Rasulullah, iqdi hajatana di situ. Wahai Rasulullah, penuhilah hajat-hajat kami. Nah, boleh nggak gitu? Nah, itu udah nggak boleh. Kenapa? Itu ada intinya kesyirikan. Kalau mintanya ke Allah boleh. Nah, makanya harus tahu artinya dari salawat yang kita baca. Mudah-mudahan dengan kita mengetahuinya bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tapi juga tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih aman mah udah yang diajarin Rasulullah udah tuh aman banget gitu. Aman banget. Taib, Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu insyaallah pembahasan kita mengenai dua bab, yaitu tasyahud dan sholawat. Mudah-mudahan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dan kita praktekkan di salat-salat kita, dan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Taib, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Allahu a'lam. Apa? Kalau selama ini kita baca itu tahiyatul atau sholawat itu pakai toibah itu kan? Tidak ada dalil nggak pakai toibah itu. Di redaksinya nggak ada. Bukan nggak ada dalil, di redaksinya nggak ada. Tapi saya nggak tahu kalau toibatnya. Saya baca itu. Ya. Dan itu pun yang tasawuf itu dialog Rasulullah dialog sama Allah pada saat di Isra Mi'raj ya. Allah a'lam. Saya nggak tahu Allah a'lam. Pada saat diberitahu pada Isra Mi'raj kan, pada waktu di Nabi Muhammad kepada Allah, bacaan itu kan at-tahiyatul thayyibah itu kan. Bacaan itu kan bahasa. Allah a'lam. Saya belum tahu. Nah, nanti saya cari lagi. Acara itu diabadikan. Contoh kan di sholat pada saat itu ada Allah, ini baca itu ada Allah. Iya, nanti coba ntar saya cari lagi
referensinya. Mungkin ada yang menyebutkan seperti itu atau Allahu alam. Nanti insya Allah pekan depan ingatkan saya lagi Pak ya. Ingatkan saya lagi. Bacanya sebagai batu apakah sebenarnya salah bukan Ustaz? Ya itu tadi, kalau saya sih bilang asalnya sesuai dengan redaksi yang tertera dalam hadis gitu. Di dalam hadis itu kan yang sahih adalah tidak ada thayyibatnya. Tidak ada thayyibatnya. Jadi nggak masalah, maksudnya menghilangkan satu kata gitu, satu kata, tapi kita ngikutin itu mungkin insya Allah nggak masalah, dan itu lebih selamat karena kita punya dasarnya gitu, sedangkan kalau yang thayyibat itu kita nggak tahu apakah ini ada dasarnya atau tidak gitu. Lebih selamat adalah kita ya udah ngikutin redaksi hadisnya aja, karena itu tadi saya bilang yang namanya tauqifi, maka tidak ada perubahan yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW secara langsung, maka jangan kita rubah-rubah gitu. Apalagi dalam masalah ibadah ini gitu. Kalau dalam masalah ibadah ini, kalau sudah diajarkan sama Rasulullah, maka tak perlu untuk kita menambah-nambahkan. Kecuali memang yang diperbolehkan, kayak misalkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan banyaknya lafaz, banyaknya untuk kita berzikir berapa banyak gitu, berzikir di luar setelah sholat ya, kecuali kalau Rasulullah sudah mencontohkan setelah sholat 33 itu udah jelas. Tapi kalau misalkan di luar itu yang Rasulullah tidak batasi, maka kita boleh memperbanyak zikir tersebut gitu. Nah kalau itu nggak masalah kita tambah, tapi kalau sudah diajarkan secara plek ketiplek, tinggal copy paste aja Pak, aman dah. Aman kalau gitu. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Iya Pak. Assalamualaikum. Untuk saat ini kan mungkin di Indonesia yang mengagungkan Nabi Muhammad itu sekarang sebenarnya sudah lebih sejajarkan dengan pengagungan Nasrani sama Nabi Isa. Jadi sudah mengadakan kota Nabi Muhammad, itu juga lapas Nabi Muhammad itu sama Allah sejajarkan itu. Tadi menjadi itu gimana? Kasih tahu ini. Nah itu sebenarnya juga kritikan dari para ulama zaman sekarang kontemporer, karena kan mulai muncul tulisan kaligrafi itu kan di zamannya kalau nggak salah ya Bani Abbasiyah atau Umayyah gitu, saya lupa. Mulai munculnya kaligrafi itu gitu, karena untuk menghias masjid. Nah padahal kalau kita mau melihat Masjid Nabawi yang dahulu kala gitu, itu sederhana sekali. Nah bukan berarti dengan perkembangan zaman nggak boleh Masjid Nabawi itu dikembangin untuk lebih bagus lagi, bukan berarti seperti itu, enggak. Cuma yang tentang masalah kaligrafi ini menjadi sebuah sorotan karena ada beberapa ulama yang menyebutkan ini perbuatan yang sia-sia. Terus kemudian kedua, mengganggu fokus atau konsentrasi dari orang yang datang sholat gitu. Orang yang datang ke sholat, kekhusyuan orang yang sholat. Nah makanya kalaupun misalkan ada beberapa kaum muslimin yang tetap bikin kaligrafi di masjid, Allahu a'lam, kita sikapi dengan ya husnuzon aja. Mudah-mudahan ini sebuah kecintaan dia untuk memperbaiki mengindahkan masjid dan juga menarik masyarakat untuk datang ke masjid tersebut. Nah kalau permasalahannya penyandingan Allah dan Rasul tulisannya berdampingan, itu memang juga sama di ulama kontemporer juga ada yang menyebutkan maksudnya nggak boleh gitu. Penulisan juga bersandingan itu nggak sebaiknya jangan seperti itu begitu. Kenapa? Karena Allah memiliki derajat tertinggi sendiri daripada Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas memang terkadang kreativitas itu perlu gitu ya, tapi jangan berlebihan dan harus tahu dasarnya. Iya betul, termasuk gulu. Nah makanya seperti itu. Kan sekarang banyak ya, kayak mohon maaf saya bukan mengkritisi, emang mengkritisi sih, tapi saya bukan merendahkan lah intinya. Orang-orang yang mengadakan maulid
harusnya tahu dari mana maulid itu berasal gitu, berasal. Ketika ia tahu itu berasal dan kemudian tidak ada dasarnya, maka asalnya ya tidak dilakukan gitu, tidak dilakukan. Dan bahkan karena sesuatu hal yang istilahnya tidak ada dasarnya pasti akan berkembang menjadi tidak baik, berkembang menjadi tidak baik. Salah satu yang berkembang menjadi tidak baiknya adalah kayak zaman sekarang ada beberapa mungkin ustadz atau habib gitu ya, lagi mengadakan maulid dengan ekspresinya tiba-tiba melotot gitu. Orang-orang yang di sekitarnya menganggap, si Habib itu lagi ngelihat Rasulullah datang gitu. Nah, itu berkembangnya jadi seperti itu gitu. Berkembang jadi seperti itu. Nah, itu yang istilahnya justru malah sebenarnya merendahkan. Kalau saya jujur, saya agak keselnya kenapa? Karena kayak merendahkan Rasulullah SAW sendiri gitu. Merendahkan Rasulullah SAW sendiri. Ya itu tadi, karena itu tadi Rasulullah SAW bisa sembarangan hadir gitu ya, padahal beliau sudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bahkan sampai Umar aja ketika Rasulullah meninggal aja itu jenggotnya dipegang sama Abu Bakar dan diomelin gitu. Kalau kamu menyembah Muhammad tuh telah meninggal. Kalau kamu menyembah Allah tuh nggak akan meninggal selamanya. Sampai digituin Umar sama Abu Bakar. Kalaupun misalkan seperti yang dilakukan seperti yang sekarang, tentunya Umar tenang aja lah gitu. Ntar Rasulullah juga hadir lagi gitu kan, nggak usah khawatir gitu. Nah, tapi ini yang istilahnya makanya patut bagi kita, bukan berarti kita juga untuk menyalahkan mereka. Mungkin ada beberapa yang mereka membawa sebuah dalil yang kita hormati saja, cukup kita hormati gitu, tapi kita tidak ikut dalam hal tersebut. Asalnya kalau kita mau selamat dalam hal ibadah itu tadi tinggal copy paste, karena ibadah itu udah asalnya itu adalah hukumnya haram, hukumnya tidak boleh sampai ada dalil yang mewajibkannya, sampai ada dalil yang mensunahkannya, itu udah aman, tinggal copy paste aman. Beda halnya kalau dengan muamalah. Kalau muamalah pasti akan berkembang terus tergantung perkembangan zaman, tapi Islam udah mengatur dasar-dasarnya. Kayak sekarang misalkan muamalah tentang keuangan, Islam udah mengatur tentang masalah riba. Terus kemudian Islam juga telah mengatur tentang hadis-hadis tentang praktek-praktek riba di zaman Nabi SAW yang ternyata sebenarnya hakikatnya mirip dengan yang ada di zaman sekarang ini gitu. Udah ada. Nah, tapi kan berkembang. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada Bitcoin, sekarang ada Bitcoin gitu. Ternyata dasarnya ada juga di zaman dulu. Bagaimana dasarnya tentang batasannya apa, yang disebut goror tuh apa, yang disebut dengan doror tuh apa, kayak gitu. Itu ada di zaman dulu juga ada gitu. Tentang KPR sekarang dulu nggak ada tuh, orang-orang dulu nyicil rumah gitu ya, cicil rumah. Nah sekarang ada tuh nyicil rumah, boleh nggak? Dulu ada, tapi dasar-dasarnya dulu tentang masalah muamalah ini ada gitu. Dan tinggal kita merujuk ke situ, kemudian menarik kesimpulan dari masalah muamalah yang ada di zaman sekarang, mirip apa enggak seperti ini atau hukumnya seperti apa. Nah itu kalau tentang muamalah boleh kita gitu kan. Tapi kalau ibadah udah aman, copy paste karena asalnya haram. Kalau muamalah asalnya semua boleh, gitu. Baik, Allah a'lam bishawab. Khair, sampai sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan pada jamaah umumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.